Mengerikan, sungai di Israel berwarna merah darah. Warga kaget seperti wabah darah di Mesir. Dewasa ini banyak fenomena alam yang mengejutkan manusia. Kejadian kali ini adalah di negara Israel yang mendadak membuat kaget warganya karena fenomena di luar nalar manusia. Di Israel, sebuah sungai mendadak airnya berubah menjadi darah. Hal itu membuat penduduk sekitar terkejut, bahkan menghubungkannya dengan fenomena yang diramalkan dalam Alkitab. Melansir Daily Star pada Sabtu, penduduk sekitar awalnya mengira warna merah tersebut disebabkan oleh pencemaran dan juga limbah. Namun ternyata air yang berwarna merah tersebut ternyata benar-benar darah. Seorang saksi menggambarkannya seperti yang diramalkan di dalam Alkitab yang disebut sebagai wabah darah Mesir. Fotografer lokal Amberto mengatakan sepertinya wabah darah di Mesir. Dalam Alkitab, wabah pertama di Mesir diceritakan bahwa di Sungai Nil airnya berubah menjadi merah darah. Rekaman mengerikan yang terjadi di Israel tersebut diambil oleh Cannes News, menunjukkan bahwa air di Sungai Nahal Alexander mengalir dalam warna merah, suram sama dengan warna darah. Klip lain menunjukkan bagian sungai yang berwarna merah cerah. Dalam rekaman menakutkan, seolah darah mengalir dari sana. Namun setelah melakukan penelusuran terungkap asal-muasal darah tersebut ternyata berasal dari rumah jagal. Pemandangan mengerikan tersebut konon berasal dari rumah jagal di wilayah Tulkarem dan juga Shechem yang membuat darah ke sungai. Hujan lebat telah membanjiri pabrik pemurnian yang berarti air kotor belum dibersihkan sebelum mencapai Sungai Alexander. Hal itu berawal dari permintaan besar ayam pada bulan lalu untuk wilayah yang memasok ke Israel sebelum Paskah dan sebelum Ramadan. Berita setempat melaporkan air darah tersebut telah memicu ketakutan warga setempat karena selain darah, mereka juga menemukan bagian-bagian tubuh dari binatang yang ikut terbawa arus sungai. Bagian tubuh itu juga ikut mencemari salah satu dari beberapa bagian aliran air tawar di Sungai Israel. Otoritas Angkatan Darat telah dikerahkan untuk bertanggung jawab atas fenomena sungai darah yang terjadi di Israel tersebut. Yahudi dalam perspektif Al-Quran dan kepastian kehancurannya di tahun 2022. Tidak sedikit Al-Quran berbicara tentang Bani Israel, watak dan moral mereka serta para nabi dan sejarah mereka. Surat-surat Makkiyah, surat Al-Quran yang diturunkan pada fase Mekah dipenuhi dengan pemaparan sejarah tentang kisah-kisah mereka, siksaan Fir'aun terhadap mereka dan kondisi mereka pada masa sebelum kenabian Muhammad SAW. Sedangkan surah-surah Madaniyah yang diturunkan pada fase Madinah membicarakan tentang sikap mereka terhadap dakwah Islam dan kenabian baru, hakikat Yahudi dan kekufuran mereka kepada Allah, serta pembunuhan mereka terhadap para nabi dan kecintaan mereka pada kehidupan dunia. Ketika berbicara mengenai Bani Israel, Al-Quran menghubungkan antara watak dan moral Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan watak dan moral leluhur mereka yang hidup pada zaman Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Zakaria alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya. Hal itu dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa kelicikan, kedurhakaan, sikap memusuhi dakwah Islam dan ajakan tauhid yang dimiliki Bani Israel adalah warisan dari watak dan perilaku buruk nenek moyang mereka. Sejarah memaparkan orang-orang Yahudi adalah sekelompok kecil manusia dengan mitos-mitosnya yang meresahkan dunia. Al-Quran menggambarkan perilaku mereka dalam Quran surat Al-Maidah ayat 64. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu atau kikir, sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu.
Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Namun demikian, di antara orang-orang Yahudi tersebut ada manusia-manusia pilihan. Al-Quran memuji mereka dengan kesalehan, ketakwaan, dan sikap tauhid mereka. Al-Quran memandang mereka sebagai kekasih-kekasih Allah, dan kita pun diajak untuk mencintainya. Mereka adalah memang orang-orang yang diberi petunjuk dan menyeru pada kemuliaan, kesalehan, dan ketauhidan. Namun jumlah mereka sangat sedikit. Hal itu dikisahkan dalam Quran, surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di antara orang-orang yang saleh itu adalah para nabi dan rasul seperti Yakub alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Musa alaihissalam, Harun alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman, Zakana, Yahya, dan Isa alaihissalam. Di antara mereka juga ada beberapa orang yang dikisahkan Al-Quran dengan semangat keagamaan dan jihad mereka seperti Talut. Sejarah manusia mukmin Bani Israel adalah sejarah terang dan terpuji. Ia merupakan bagian dari sejarah Islam kita yang terang. Ia adalah sumber kebaikan, peringatan, dan pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim. Kita lebih berhak untuk dekat dengan mereka ketimbang Bani Israel sendiri, karena kita mempunyai satu tauhid keimanan yang sama. Sedangkan sejarah Bani Israel yang lain adalah sejarah hitam kelam tentang kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengingkaran pada kebenaran, mendustakan para rasul, membunuh para nabi, melanggar perjanjian, menolak aturan, dan berlaku kriminal, zalim, dan merusak. Sekilas tentang Yahudi, Israel, dan Zionisme. Bangsa Yahudi atau bangsa Israel adalah kata yang merujuk kepada bangsa keturunan Israel, nama lain dari Yakub alaihissalam. Israel dalam bahasa Ibrani berarti hamba Tuhan. Yahud sendiri merupakan nama salah satu putra dari Nabi Yakub, Yahuda. Kata Yahudi sendiri sering rancu apakah sebagai bangsa atau sebagai agama. Hal ini wajar saja karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama Yahudi hanyalah untuk bangsa Yahudi atau Bani Israel. Israel untuk konteks sekarang adalah sebagai negara Israel Raya, Eretz Israel, adalah cita-cita Zionisme, yaitu negara yang meliputi tanah antara dua sungai. Impian ini disimbolkan lewat bendera Israel, bintang David yang berbentuk segi enam.